Di mana suamimu? Dikatakan lagi pergi berburu. Berapa lama kira-kira biasa dia berburu? Ya sekitar sebulan baru kembali. Kemudian kata Ibrahim, bagaimana kehidupan kalian? Istrinya mengeluh, hidup kami susah, hidup kami nggak enak, hidup kami gini. Tidak pernah lisannya mengatakan alhamdulillah, tidak pernah ada pujian Allah. Maka kata Ibrahim, kalau suamimu kembali titip pesan bahwasanya ada seseorang yang bernama Ibrahim mencari dia dan suruh dia mengganti tiang pintu rumahnya. Pulanglah Ibrahim alaihissalam. Setelah ketemu Hajar beberapa hari, lalu kembali lagi ke Palestina. Ismail alaihissalam kembali, lalu kemudian Ismail pulang ke rumahnya, tanya istrinya, siapa yang datang? Oh, ada tamu namanya Ibrahim. Apa yang dia bilang? Dia tanya masalah-masalah kita di sini, lalu saya menyampaikan keluhan-keluhan kita semuanya, keadaan kita di sini. Lalu apa pesan dia? Dia katakan, gantilah tiang pintu rumahmu. Kata Ismail, itu ayah saya Ibrahim, dia seorang nabi dan dia memerintahkan saya untuk menceraikanmu, maka saya akan antar ke rumahmu. Diceraikanlah istrinya yang pertama. Beberapa bulan setelah itu datang Ibrahim alaihissalam kedua kali, ternyata Ismail lagi berburu lagi. Kemudian dia datang, ternyata Ismail sudah menikah dengan anak suku Jurhum yang lain. Lalu Ibrahim bertanya, bagaimana kabar kamu, di mana Ismail? Dia bilang, suami saya lagi berburu. Bagaimana kehidupan kalian? Istri yang kedua ini semuanya pujian kepada Allah. Alhamdulillah hidup kami cukup, alhamdulillah kami bahagia, alhamdulillah begini, selalu muji Allah. Maka kata Ibrahim alaihissalam, kalau suami kau kembali, katakan ada tamunya datang bernama Ibrahim, dan sampaikan agar dia mempertahankan tiang pintu rumahnya. Tentu pada saat Ismail pulang ke rumahnya dulu, dia belum ke rumah ibunya, lalu dia tanya istrinya, siapa yang datang? Dia katakan ada satu orang nama Ibrahim. Apa pesannya? Dia suruh pertahankan tiang pintu rumahmu. Kata Ismail, itu ayah saya Ibrahim, dia seorang nabi dan dia menyuruh saya mempertahankan rumah tangga denganmu. Ringkas cerita, Ismail ketemulah dengan Ibrahim alaihissalam. Ada perintah Allah azza wa jalla yang diperintahkan kepada Ibrahim alaihissalam. Baru berapa hari saja ketemu dengan anaknya Ismail, perintah yang luar biasa pada saat itu adalah disuruh Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Dan yang luar biasanya, perintah ini hanya datang dalam bentuk mimpi saja. Dan perlu kita tahu, para nabi-nabi kalau mimpi itu semua berita benar. Dia mimpi menyembelih anaknya. Lalu Ibrahim alaihissalam dalam surah Anbiya, dalam surah Ibrahim diceritakan, dia berkata kepada Ismail bahwasanya saya melihat dalam mimpi saya menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Maka Ismail menjawab dengan sangat santun, sangat baik, wahai ayahku, lakukanlah apa yang sebenarnya kau diperintahkan dan kau akan dapat saya termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya Ibrahim dan Ismail alaihissalam sepakat, ayo dah kita jalani apa perintah Allah. Dua-duanya pergi sampai ke wilayah Mina. Pada saat itu datanglah Ismail dan Ibrahim alaihissalam di 3 titik di dekat gunung Mina yang sudah diperintahkan oleh Allah dalam mimpi untuk disembelih anaknya Ismail. Dia melihat syaitan datang mencoba mengganggunya, lalu Ibrahim alaihissalam melempari 7 kerikil kecil ke arah syaitan tersebut sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di titik 1 syaitannya pergi, di titik 2 kemudian dia datang lagi, dilempar lagi.